Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulannya Quran. Allah Subhanahu wa taala tentunya menurunkan Al-Quran. Sebagaimana satu riwayat adalah tentunya di bulan Ramadan, atau sering kita sebut nuzulul Quran. Ada yang menyampaikan di 17, ada yang menyampaikan di 24 dan 25. Masya Allah. Namun tentu yang kita pahami adalah menyepakati bahwa turunnya Al-Quran adalah di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka tentu di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan kita. Ya, tentunya keutamaan-keutamaan Al-Quran. Yang tadi di awal bahwa Al-Quran diturunkan keutamaannya tentunya di bulan suci Ramadan. Artinya sudah bulannya mulia, bulannya agung, Allah menurunkan juga Al-Quran yang agung, mukjizat. Yang tentunya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah wal munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitati ruhil amin. Al-Quran adalah yang diturunkan kepada baginda kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan, keutamaan. Tentu kita sebagai seorang muslim tidak akan lupa dengan keistimewaan, keutamaan Al-Quran. Maka yuk sama-sama kita utamakan. Ya, mohon maaf ketika kita bergeser, di depan kita ada Quran, dan Quran yang kita utamakan adalah Quran. Ketika hari ini ya berbagai cara menjauhkan kita dari Quran, maka yuk sama-sama Quran ini kita dekati, karena Quran adalah utama. Kenapa? Tentu banyak keistimewaan, keutamaan Al-Quran. Ketika kita memahami kenapa Al-Quran ini kalamullah, merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah wal munazzalu ala sayyidina Muhammadin biwasitati ruhil amin. Maka keutamaannya tentunya tidak bisa ya dibayangkan. Bahkan sangat dari sisi bahasa, memiliki bahasa yang luar biasa. Masya Allah. Nah, maka di samping banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran, ya, tentu di sini kita ingin sampaikan bahwa terkadang kita melupakan poin yang pertama yang ingin disampaikan adalah mindset kita terhadap Quran. Karena Quran ini, mohon maaf, memiliki keutamaan, ya, saking termotivasinya pemirsa. Maka keutamaan inilah yang boleh jadi ketika kita belajar, mempelajarinya ayat demi ayat, huruf demi huruf, bacaan demi bacaan, terus mengalir kepada kita pahala demi pahala. Masya Allah. Maka ketika hari ini yuk sama-sama banyak keutamaan dan keistimewaan Al-Quran kita bisa cari. Keistimewaan Al-Quran kita banyak bisa gali. Baik itu dari kitab-kitab salafus soleh atau penjelasan-penjelasan para ulama. Namun kesempatan ini saya ingin menghadirkan ya bagaimana Quran ini apa sebagai wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran ini adalah sebagai syifa. Sebagai apa syifa? Ya, sebagai penyembuh.
Jadi ketika bulan Ramadan sumu tasihu, ketika kita berpuasa maka kita akan sehat. Maka Ramadan ini merupakan motivasi kita bahwa bismillah. Bukan Ramadan membuat kita jadi banyak penyakit atau letih, lesu, lelah, ya itu sudah biasa. Namun mudah-mudahan Ramadan ini membakar semangat kita. Bahwa Ramadan ini sumut asyu sebagai kesehatan dan Quran adalah sebagai syifa, penyembuhnya. Subhanallah, atas izin Allah tentunya. Nah, keutamaan Quran diambil dari sisi sebagai penyembuh. Maka hari ini ketika kita puasa, bayangkan 11 bulan yang lalu bagaimana ketika kita pola makan kita tidak teratur. Ketika hari ini kita atur. Hari ini tentunya ya makanan, minuman yang masuk ke tubuh kita betul-betul kita atur. Dan Ramadan ini merupakan bulan keutamaan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran, jaminan Allah subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifa. Tidak Allah menurunkan Al-Quran. Ya, di bulan suci Ramadan tentunya turunnya Quran apa? Syifa, sebagai penyembuh. Ketika kita bicara obat, boleh jadi si A kena penyakit dikasih minum obat A, si B dikasih minum obat A, belum tentu cocok. Nah, tetapi ketika syifa, penyembuh, maka yakin penyembuh dari Allah subhanahu wa ta'ala, jaminannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya wa nunazzilul Qur'ani ma huwa syifa. Kemudian ya, Al-Quran juga memiliki keutamaan dari sisi lain ya, bagi nutrisi kita. Apa nutrisi kita? Sebagai suplemen otak kita. Ya, bukan hanya bahan untuk dipelajari saja. Bukan hanya untuk dibaca saja. Tetapi ternyata ketika Quran ini menjadi suplemen otak kepada kita. Maka ketika kita semakin banyak mengingat, semakin banyak mempelajari, semakin mendengarkan bacaan Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, maka tentu akan menghadirkan ketenangan kepada kita. Ya. Ketika dibacakan Al-Quran, wazilat qulubuhum, semakin tambah iman kita, bergetar hati kita ketika dibacakan asma Allah, ayat-ayat Al-Quran, maka itu menjadi suplemen otak kita. Ya, hati kita menjadi tenang. Nah, maka tentu bukan hanya Quran ini kita baca. Yuk sama-sama kita telaah bahwa sesungguhnya Quran ini memiliki kemanfaatan yang luar biasa. Masya Allah. Nah, kemudian maka ketika kita terkendala, ketika hari ini kita memang banyak lupa, ya, maka yuk sama-sama kita belajar kembali bagaimana kita memahami keistimewaan dan keutamaan Quran. Ya, masih banyak tentunya keistimewaan, keutamaan Quran yang kita sama-sama pahami. Namun saat ini ya insya Allah, yang pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, merupakan bulan yang agung, bulan yang mulia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran ini tentunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai mukjizat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Al-Quran juga sebagai suplemen otak kita. Maka tentu mudah-mudahan ketika kita bulan Ramadan sebagai bulannya Quran, yang membaca Al-Quran memberikan pengaruh kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.